Di ruang tamu rumah mewah di kawasan Pondok Indah Jakarta itu, Putri berdiri tegak di depan seluruh anggota keluarga yang berkumpul untuk pembacaan wasiat almarhumah neneknya. "Saya akan menikah dengan Sinta," katanya dengan suara tegas yang memecah keheningan, membuat seluruh ruangan langsung membeku. Ayah Putri, Pak Hadi, seorang pengusaha properti sukses yang selalu taat salat 5 waktu, langsung bangkit dari kursinya dengan wajah memerah. "Apa yang kamu katakan, Putri? Ini tidak lucu sama sekali. Kamu pewaris utama perusahaan keluarga, jangan bercanda soal pernikahan seperti ini," teriaknya sambil menunjuk ke arahku. Aku, Sinta, hanya bisa duduk diam di sudut soa dengan tangan gemetar, merasa seperti orang asing yang tiba-tiba menjadi pusat badai. Semua mata tertuju padaku, wanita biasa berusia 28 tahun dari desa kecil di Jawa Tengah yang selama 4 tahun ini hanya dikenal sebagai teman dekat Putri di kantor dan acara keluarga. Ibu Putri, Bu Rina, langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, Putri, apa yang kamu lakukan pada keluarga ini? Nenek baru saja meninggal, dan kamu malah membawa aib seperti ini," bisiknya pelan tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Paman Hasan, saudara ayah Putri yang dikenal sebagai tokoh masyarakat dan pengurus masjid setempat, langsung menggelengkan kepala sambil memegang tasbihnya. "Ini bukan hanya soal pilihan pribadi, Putri. Ini melanggar ajaran agama dan adat istiadat kita. Keluarga kita sudah 3 generasi menjaga nama baik, jangan rusak semuanya demi apa ini." Putri tidak mundur. Dia menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. "Ayah, ini bukan candaan. Saya sudah memikirkannya bertahun-tahun. Sinta bukan orang sembarangan. Dia yang selalu ada di sisi saya saat saya paling terpuruk. Aku merasakan dada sesak. 4 tahun lalu kami bertemu di kampus saat Putri kuliah S2 manajemen bisnis dan aku bekerja sebagai staf administrasi. Awalnya hanya obrolan ringan tentang buku dan mimpi, tapi lambat laun menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kami sembunyikan rapat-rapat karena tahu dunia di sekitar kami tidak akan menerima. Sekarang semuanya terbuka di depan keluarga besar yang selama ini mengira Putri akan menikah dengan anak pengusaha mitra bisnis ayahnya." Ruangan semakin gaduh. Sepupu-sepupu Putri mulai berbisik-bisik tentang pembagian saham perusahaan kelapa sawit yang sudah direncanakan bertahun-tahun. "Kalau begini, siapa yang akan jadi menantu sah? Rencana kita untuk merger dengan perusahaan Pak Budi jadi hancur," kata salah seorang sepupu. Pak Hadi mengusap wajahnya kasar. "Kamu tahu kan, wasiat nenek belum dibaca. Jangan buru-buru ambil keputusan yang akan menyesatkan kita semua." Tapi Putri hanya tersenyum tipis, seolah sudah siap dengan segala konsekuensi. Aku melihat di matanya ada ketakutan, tapi juga kelegaan yang lama tertahan. Malam itu, setelah semua orang pulang dengan hati panas, Putri memelukku di teras belakang rumah. "Makan aku, Sinta. Aku tidak bisa lagi berpura-pura." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat menghadapi badai yang baru saja kami picu. Pagi berikutnya, rumah besar itu masih dipenuhi ketegangan. Ibu Putri mendatangi kamar kami dengan mata sembab. "Putri, nak, pikirkan lagi. Agama kita jelas, Islam melarang hubungan seperti ini. Nenek selalu mengajarkan kita untuk menjaga garis keturunan dan nama baik keluarga. Kamu mau membuat ibu mati menyesal di akhirat nanti," kata Bu Rina sambil memegang tangan Putri. Putri menarik napas dalam-dalam. "Ibu, saya sudah salat istikharah berulang kali. Saya merasa damai dengan pilihan ini. Bukankah Tuhan juga mengajarkan kasih sayang? Kenapa kasih sayang saya pada Sinta harus dianggap dosa besar?" Aku duduk di samping, merasa seperti beban.
Sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan di pesantren kecil, aku tahu betul bagaimana ajaran agama membentuk hidup kami. Dulu aku juga berpikir ini salah, tapi setiap kali melihat senyum Putri, semua keraguan lenyap. Bu, saya tidak ingin merusak keluarga ini, kataku pelan. Kalau ibu ingin saya pergi, saya siap. Putri langsung memelukku. Jangan bicara seperti itu, Sinta. Kamu bagian dari hidupku sekarang. Siang harinya, Paman Hasan datang lagi dengan seorang ustadz dari masjid. Mereka duduk di ruang tamu dan meminta Putri mendengarkan. Anakku, ayat-ayat Al-Quran jelas tentang pernikahan. Ini bukan soal kebencian, tapi menjaga itrah manusia. Keluarga kita sudah lama menjadi panutan di lingkungan ini. Kalau berita ini tersebar, bisnis ayahmu bisa runtuh, kata Ustadz itu dengan suara tenang tapi tegas. Putri mendengarkan tanpa memotong, tapi matanya menatap lantai. Setelah mereka pergi, dia menangis di pangkuanku. Sinta, aku mencintai agamaku. Tapi aku juga mencintaimu. Kenapa harus memilih salah satu? Malam itu kami berdua berjalan-jalan di taman belakang. Putri menceritakan bagaimana neneknya dulu sering bertanya tentang teman spesial Putri. Nenek tahu, Sinta. Dia pernah bilang padaku, cinta itu datang dari mana saja, asal kamu bertanggung jawab. Aku terkejut. Ternyata rahasia kami tidak seburam yang kami kira. Tapi keluarga besar tetap menentang. Sepupu-sepupu mulai menelepon, mengingatkan tentang saham perusahaan yang akan hilang kalau tidak ada menantu laki-laki yang bisa mengelola. Aku merasa bersalah. Putri, mungkin aku memang pilihan yang salah untukmu. Putri menggeleng. Kamu adalah pilihan yang benar, Sinta. Kita hanya perlu sabar. Ketegangan semakin terasa, tapi cinta kami justru semakin kuat di tengah badai. Hari pembacaan wasiat resmi tiba. Pengacara keluarga, Pak Budi, duduk di kursi utama dengan map tebal di tangan. Seluruh keluarga berkumpul lagi, kali ini lebih tegang. Pak Hadi duduk dengan tangan disilang, matanya penuh harap. Wasiat ini pasti mengatur semuanya dengan baik, gumamnya. Putri memegang tanganku di bawah meja, jarinya dingin. Pengacara mulai membaca. Saya, Nyonya Siti Rahayu, dalam keadaan sadar, mewariskan seluruh saham perusahaan keluarga dan aset properti kepada menantu sah dari cucu perempuan saya, Putri. Ruangan hening sejenak. Kemudian Pak Hadi tersenyum lebar. Nah, ini dia. Sekarang tinggal Putri menikah dengan anak Pak Budi, semuanya selesai. Tapi pengacara melanjutkan. Menantu sah yang dimaksud adalah orang yang dipilih Putri sendiri, tanpa paksaan, dan dicatat dalam pernikahan yang sah menurut hati nurani dan tanggung jawab. Putri berdiri. Itu Sinta. Saya memilih Sinta sebagai istri saya. Seketika teriakan meledak. Paman Hasan memukul meja. Ini gila. Wasiat ini tidak bisa diterima. Menantu sah harus laki-laki sesuai hukum dan agama. Pengacara menggeleng. Wasiat ini sah secara hukum perdata. Nenek Putri sudah mempersiapkan ini sejak 2 tahun lalu. Aku merasa dunia berputar. Ternyata nenek tahu segalanya dan memilih mendukung kami dengan cara ini. Bu Rina menangis terseduh. Ibu, kenapa ibu lakukan ini pada kami? Putri memeluk ibunya. Ibu, nenek hanya ingin saya bahagia. Mulai saat itu keluarga terpecah. Beberapa sepupu mengancam akan menggugat wasiat. Pak Hadi diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Kamu sudah hancurkan mimpi ayah, Putri. Perusahaan ini dibangun dengan keringat keluarga. Aku merasa seperti pencuri yang mengambil segalanya. Malam itu Putri dan aku duduk di balkon, memandang lampu kota. Sinta, apa kita benar-benar pantas menerima ini? Tanyanya pelan.
Aku tidak punya jawaban. Konflik semakin dalam, bukan hanya dengan keluarga, tapi juga dengan hati kami sendiri. Berita mulai menyebar di kalangan sosialita Jakarta. Media sosial penuh spekulasi tentang pewaris perusahaan sawit yang memilih pasangan sesama jenis. Bisnis Pak Hadi mulai goyah. Mitra lama menarik diri, takut reputasi tercoreng. Kamu lihat kan, Putri? Ini akibat pilihanmu, kata Pak Hadi suatu sore sambil melempar koran ke meja. Putri hanya diam, tapi aku tahu dia menangis di kamar mandi setiap malam. Aku mulai merasa tertekan. Di kantor kecil tempatku bekerja, rekan-rekan mulai menjauh. Sinta, kamu tahu ini tidak benar di mata agama kan? Tanya seorang teman lama. Aku pulang dengan hati berat. Putri menyambutku dengan pelukan. Kita hadapi bersama, ya. Tapi tekanan semakin berat. Ustadz dari masjid datang lagi, kali ini dengan ayat-ayat yang lebih tegas. Putri mendengarkan sambil menggenggam tanganku. Saya menghormati agama Ust. Tapi saya juga manusia yang mencintai. Apakah Tuhan tidak melihat hati saya? Keluarga besar mengadakan pertemuan darurat. Mereka menawarkan kompromi, Putri menikah secara formal dengan pria pilihan mereka, dan aku tetap menjadi teman. Kamu tetap bisa bahagia, Putri. Saham tetap milikmu, kata Paman Hasan. Putri menolak. Saya tidak mau berbohong lagi. Aku melihat ibu Putri memegang dada seolah sakit. Kamu sudah buat ibu kehilangan anaknya, katanya pelan. Kata-kata itu menusuk hatiku. Apakah cinta kami benar-benar layak mengorbankan keluarga ini? Malam harinya, Putri dan aku berdebat untuk pertama kali. Sinta, kalau kamu ingin pergi, aku mengerti, katanya dengan suara bergetar. Aku memeluknya. Aku tidak kemana-mana. Tapi aku takut kita akan kehilangan segalanya. Ketegangan mencapai puncak ketika pengadilan mulai membahas gugatan wasiat. Keluarga kami terpecah, bisnis goyah, dan aku mulai bertanya-tanya apakah keputusan kami adalah keegoisan atau keberanian. Sidang pengadilan pertama berlangsung tegang. Pengacara keluarga besar berargumen bahwa menantu sah harus sesuai syariat Islam. Pengacara kami membaca surat pribadi nenek yang menyatakan dukungan penuh pada pilihan Putri. Nenek tahu segalanya dan dia menerima, kata Putri di depan hakim dengan suara mantap. Tapi di luar ruang sidang, keluarga menunggu dengan wajah dingin. Bu Rina mendekati Putri. Nak, pulanglah. Lupakan semua ini. Ibu makan kamu. Putri memeluk ibunya lama, tapi tetap teguh. Di rumah, perdebatan semakin panas. Paman Hasan membawa buku tafsir. Lihat, Putri. Ini bukan tentang kebencian. Ini tentang menjaga umat. Kamu pewaris, kamu punya tanggung jawab lebih besar. Putri menjawab dengan suara lembut tapi tegas. Paman, saya juga bertanggung jawab pada hati saya. Kalau saya menikah dengan pria yang tidak saya cintai, bukankah itu juga dosa? Aku duduk di samping, merasakan setiap kata menusuk. Aku mulai ragu pada diri sendiri. Putri, mungkin aku memang bukan orang yang tepat, kataku suatu malam. Putri memegang wajahku. Kamu adalah satu-satunya yang tepat. Bisnis semakin merosot. Karyawan mulai keluar karena gosip. Pak Hadi akhirnya bicara dari hati. Putri, ayah tidak benci kamu. Ayah hanya takut kamu menderita di masyarakat ini. Indonesia belum siap untuk ini. Putri menangis. Ayah, saya juga takut. Tapi saya lebih takut hidup dalam kebohongan. Aku melihat bagaimana setiap keputusan yang kami ambil menyakiti orang lain. Keluarga yang dulu hangat kini dingin. Teman-teman menjauh. Tapi di tengah itu semua, cinta kami tumbuh lebih dalam.
Kami belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dengan harga yang mahal. Sidang terakhir memutuskan wasiat sah. Saham perusahaan resmi menjadi milik Putri dan aku sebagai menantu sah menurut hukum perdata. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Pak Hadi dan sebagian besar keluarga memilih mundur dari perusahaan, membawa nama baik mereka ke bisnis baru. Kami tidak bisa hidup dengan pilihan ini, katanya sebelum pergi. Bu Rina memeluk Putri untuk terakhir kali. Ibu selalu mendoakanmu, nak. Tapi ibu juga harus menjaga hati ibu sendiri. Kami berdua berdiri di rumah besar yang kini terasa sepi. Putri menatap oto nenek di dinding. Terima kasih, Nek. Tapi maafkan kami karena menyakiti semua orang. Aku memeluknya dari belakang. Kita sudah bertanggung jawab atas pilihan kita, Putri. Sekarang kita harus hidup dengan itu. Kami memutuskan untuk menjalankan perusahaan dengan cara baru, lebih kecil tapi lebih jujur. Kami kehilangan keluarga besar, teman-teman lama, dan sebagian reputasi. Tapi kami menemukan kedamaian dalam penerimaan diri. Hari ini kami hidup sederhana di rumah kecil kami sendiri. Cinta kami tetap sama, tapi sekarang disertai luka yang kami tanggung bersama. Tidak ada kemenangan mutlak. Hanya pelajaran bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Apakah mengikuti hati nurani selalu benar, atau ada kalanya kita harus mengorbankan kebahagiaan pribadi demi keharmonisan keluarga dan tradisi?